Halo semuanya, salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. Hari ini saya menyampaikan salam tidak terlalu sangar seperti kemarin. Saya juga takut lihat muka saya kayak orang sangar gitu ngasih salam. Oke, hari ini saya sedikit membahas tentang masyarakat Dayak di era kolonial Hindia Belanda. Kalau kita perhatikan, kita tidak terlalu tahu siapa sebenarnya awalnya mengatakan bahwa masyarakat Kalimantan itu adalah masyarakat Dayak. Kalau kita lihat dari sejarah, dari zaman dulu di Kalimantan itu ada kerajaan, ada Kutai Kartanagara, ada kerajaan Kuripan, negara Dwipa, negara Nansarunai. Mungkin kalau tidak terjadi kolonialisasi oleh pihak dari Eropa, mungkin kemungkinan tidak pernah ada kata-kata Dayak muncul untuk masyarakat Kalimantan. Bolehlah dikatakan nanti, oh dia orang Nansarunai, orang Ngaju, orang Kutai Kartanegara, begitu. Tetapi karena penyebutan untuk masyarakat Borneo atau Kalimantan, yakni masyarakat Dayak, lah itulah yang kita terima sampai sekarang. Dayak pada awalnya yang pernah saya baca dari literatur dari orang Eropa, Dayak itu dari kata ketelanjangan, barbar, sadis, begitu ceritanya. Muncullah segi negatifnya dari masyarakat Dayak pada tulisan-tulisan dari literatur para peneliti dari Eropa. Sebenarnya orang Dayak tidaklah sebodoh itu yang kita pikirkan. Taruhlah contoh, kalau kita pernah baca kenapa di Madagaskar dikatakan ada turunan dari masyarakat Dayak dari Kalimantan di sana, dan sampai peneliti dari Eropa sampai begitu antusiasnya mencari DNA dari masyarakat Dayak Kalimantan, dan mereka menemukan bahwa masyarakat Madagaskar menggunakan bahasa hampir mirip yang dipakai oleh orang Dayak di daerah seputaran Barito, dan juga mereka menemukan beberapa DNA identik dengan masyarakat Dayak. Jadi sebenarnya sebelum terjadi kolonialisasi, mereka sudah mempunyai teknologi kepintaran. Jadi kalau dikatakan mereka bodoh dan keterbelakangan, itu tidak benar. Kalau saya lebih setuju dikatakan kalau masyarakat Dayak waktu itu kalau disebut, mungkin orang Eropa tidak berpendidikan, tidak dididik secara baik. Nah, kenapa? Sebelum orang Eropa merambah daerah Nusantara, utamanya lah daerah Indonesia, khususnya Kalimantan, masyarakat Dayak sudah mempunyai kemampuan membuat kapal melewati lautan samudra, kapal pinisi kalau sekarang dikatakan begitu. Sebenarnya masyarakat Dayak punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang pada zamannya termasuk sangat luar biasa. Oke sobat sekalian, kita sambil ngopi melanjutkan obrolan kita tentang masyarakat Dayak di era kolonialisasi dari Eropa sambil minum kopi, saudara-saudara. Dan mohon untuk bisa mensubscribe channel supaya bisa kita bercerita banyak tentang masyarakat kita Indonesia, khususnya Dayak. Di masa era kolonialisasi, masyarakat Kalimantan pada umumnya awal-awalnya itu sebenarnya mendiami banyak pesisir laut di Pulau Kalimantan, katakanlah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan juga tersebar waktu itu. Dimulainya era kolonialisasi oleh masyarakat Eropa ke Indonesia sehingga menimbulkan banyak pergolakan. Taruhlah ada perlawanan, misalnya pahlawan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan pada umumnya Pangeran Antasari
Kenapa mereka sampai melawan aturan-aturan atau wewenang dari orang Eropa? Karena kita merasa mereka banyak tidak tidak membuat masyarakat kita merasa nyaman kebijakan mereka. Jadi politik adu domba mereka, divide with Ampera, itu sangat luar biasa sekali di dalam masyarakat Kalimantan. Pada kata umumnya masyarakat Dayak pada waktu itu, mereka masuk ke setiap sub-sub masyarakat itu, dan juga masyarakat sebenarnya ya fenomenanya ya seperti sekarang ini juga. Kalau kepentingan politik semuanya banyak menghalalkan cara seperti itu. Akhirnya lah terjadilah perlawanan di mana-mana waktu itu. Katakanlah pergolakan seperti terjadi perlawanan Pangeran Antasari pada waktu itu, sehingga masyarakat Dayak ini juga menjadi tercerai-berai. Ada yang masuk pergi karena menghindari peperangan, masuk ke hutan-hutan. Dan bagi yang masuk ke hutan dan menjauh ke pedalaman, mereka akan terputus dari dunia luar, terputus dari komunikasi, terputus dari berita-berita yang lain. Karena kita tahu zaman itu kalau di Kalimantan akses utama untuk ke daerah wilayah pedalaman ataupun di daerah jalur urat nadi pertama adalah sungai. Sehingga bagi masyarakat Dayak yang bisa menerima perubahan, mereka akan lebih maju dari masyarakat Dayak yang lain yang berada di pedalaman. Janganlah kita berpikir kalau di masa kolonialisasi itu orang Eropa itu sangat banyak ke Nusantara. Tidaklah seperti itu. Mereka mengkolonialisasi masyarakat kita itu dengan kemampuan mereka negosiasi di dalam masyarakat kita. Yang kita berpikir orang Eropa yang tinggi besar, putih, datang berjubel-jubel menjadi tentara, terus dalam perlawanan peperangan itu jadi banyak tentara Eropa. Tidak seperti itu di masa era kolonialisasi. Pernah terjadi perlawanan di daerah Barito Utara. Kalau pernah Anda nonton di YouTube, ada kapal onrus puing-puingnya di Sungai Barito. Menurut cerita yang meninggal, yang tewas di sana itu hanya beberapa saja orang Eropa yang dari petinggi kolonialisasi, ya taruhlah katakanlah Belanda. Yang menjadi tentara di sana itu masyarakat kita Indonesia sendiri. Ambillah dari orang Jawa, ambillah orang Ambon, ambillah orang Sunda, begitu. Jadi mereka bawa pasukan sebutan kalau zaman dulu, opas ya gitu. Nah, beranggapan kalau peperangan zaman dulu itu orang Eropa yang datang, bukan, masyarakat kita sendiri yang berperang sebenarnya di situ. Itulah kalau dikatakan politik adu domba. Kita berperang dengan masyarakat kita sendiri. Kita lanjutkan. Saya sedikit bercerita tentang cerita kakek nenek saya waktu zaman Hindia Belanda kolonialisasi. Masyarakat yang pergi ke pedalaman, mereka hanya bercocok tanam, membuat ladang, berpindah-pindah dari satu tempat hanya untuk bertahan hidup, dan untuk makanan yang lain mereka dapatkan hasil dari berburu. Mereka berpindah di pedalaman dan mereka jauh dari akses pendidikan. Dan almarhum kakek saya bisa membaca dan menulis karena ada temannya yang mengajarkan, karena kebetulan mereka waktu itu membuat perahu dari batang pohon. Jadi temannya itu ada sedikit pendidikan dan memperkenalkan huruf-huruf, dan akhirnya almarhum kakek saya bisa membaca dan menulis. Orang Dayak yang di pesisir dengan pedalaman itu sangat jauh berbeda. Di pesisir mereka bisa berdagang karena urat nadi ekonomi pada zaman itu melewati lautan, melewati sungai. Nah, bagi yang Dayaknya yang terpinggirkan dan merasa takut dan lari ke hutan belantara,
mencari tempat penghidupan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Mereka jauh dari akses pendidikan, mereka berburu, bercocok tanam, bikin ladang. Kalau di pedalaman seperti itulah. Jadi jangan heran kalau zaman dulu pernah orang Eropa masuk, mereka mencoba, ada ekspedisi dan mereka tidak pernah kembali. Waktu itu orang Eropa saya lupa, katanya mereka mungkin dibantai oleh suku-suku Dayak di pedalaman. Kemungkinan besar seperti itu. Karena kenapa? Masyarakat yang terpinggirkan, istilah seperti itu, yang pergi ke pedalaman, mereka sebenarnya takut dengan orang-orang luar karena terjadi peperangan. Ketakutan mereka menjadi kecurigaan. Begitu ada orang masuk ke wilayah mereka, mereka anggap itu adalah musuh yang akan memerangi mereka, bahkan sampai membunuh mereka. Akhirnya orang-orang baru yang bertemu dengan orang Dayak itu banyak juga yang kena bantai. Akhirnya taruhlah seperti cerita misi misionaris untuk penyebaran agama Kristen di daerah Kalimantan lah, pada khususnya pada zaman itu. Tidaklah semua orang Eropa itu buruk tabiatnya, hanya ingin menjajah dan ingin menginjak-injak di tanah Nusantara. Orang-orang kita banyak juga yang bagus dari sana sebenarnya. Jadi kita tidak bisa begitu cepat menilai orang lain masuk wilayah kita itu bertabiat buruk ataupun jelek, seperti yang terjadi di masa era kolonisasi. Orang Eropa itu mungkin bisa kita bagi dua, ada yang berkepentingan politik dan ingin menguasai segala apa hasil bumi di sana, wilayahnya, masyarakatnya. Ada juga yang ibaratnya peduli dengan orang-orang yang tertindas, seperti halnya ini misionaris Kristen ke wilayah Kalimantan. Mereka masuk ke pedalaman dan kebanyakan mereka juga terbunuh ke sana karena masyarakat pedalaman itu tidak mengerti siapa yang datang itu, yang berbeda kulitnya, yang berbeda raut wajah dan beda bahasa. Mereka anggap itu nanti menjadi sumber musuh atau yang akan menyakiti hidup mereka. Jadi tidak sedikit yang kena bantai misi misionaris di Kalimantan untuk penyebaran agama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di saat kolonisasi, masyarakat kita juga bagi yang agak maju, yang sudah katakanlah di Pulau Jawa, di masa kolonisasi mereka bisa berhasil sekolah. Sekelumit tentang masyarakat Dayak dari saya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga lain waktu kita lebih sering berbicara tentang masyarakat kita demi kemajuan kita. Jangan lagi perbedaan itu menjadi perbedaan yang katakanlah menjadi permusuhan di antara semua masyarakat Dayak, karena ada persepsi salah tentang keyakinan. Karena ada yang bilang mereka yang punya keyakinan ini mereka orang pedalaman yang tidak punya pendidikan dan terbelakang, dan juga ada yang berpersepsi mereka yang berkeyakinan ini mayoritas seperti ini. Akhirnya mengkotak-kotakan sesuatu yang tidak semestinya terjadi di dalam masyarakat kita. Salam selalu dari kami dari Kalimantan, masyarakat Dayak yang selalu ingin membaur dengan masyarakat Indonesia semuanya. Bhinneka Tunggal Ika.